Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Bapak itu udah nggak ada harapan, Dek. Mending tanahnya kita jual sekarang buat modal aku main saham. Kalimat kejam itu keluar dari mulut Mas Raka, kakak kandungku sendiri. Tepat di depan tubuh ayah yang sedang terbaring koma di ruang ICU. Bukannya berdoa minta kesembuhan, tatapan matanya malah liar, menatap sertifikat tanah, seolah itu adalah tiket lotre kemenangannya. Aku pikir dia cuma menggertak karena lagi pusing terlilit hutang. Sampai suatu malam, aku melihat pemandangan yang bikin sekujur tubuhku gemetar menahan marah. Dia nekat menyelinap masuk saat jam besuk sudah habis, lalu menarik paksa tangan ayah yang kaku untuk ditempelkan ke atas kertas segel surat kuasa. Demi ambisi gila judinya, dia tega memalsukan cap jempol ayah yang sedang berjuang antara hidup dan mati tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tapi Mas Raka lupa satu hal fatal. Dia pikir dia aman melakukan kejahatan itu, karena merasa tidak ada saksi mata di ruangan tertutup itu. Dia sama sekali nggak sadar. Sebuah benda kecil di sudut plafon sudah merekam semua detik-detik kehancurannya menuju jeruji besi. Bunyi bip-bip dari mesin monitor di ruang ICU ini udah kayak soundtrack hidupku seminggu terakhir. Baunya khas banget, campuran alkohol, obat keras, sama keputusasaan yang nempel di dinding-dinding pucat rumah sakit. Aku duduk di kursi plastik keras di samping ranjang ayah, megang tangannya yang sekarang kerasa dingin dan kaku banget. Beda jauh sama tangan hangat yang dulu sering ngusap kepalaku kalau aku lagi nangis. Rasanya baru kemarin ayah ketawa-tawa sambil nyiram tanaman di halaman depan. Tapi sekarang, selang ventilator masuk ke mulutnya, maksa paru-parunya buat tetap mompa udara. Tiap kali aku lihat dadanya naik turun karena mesin, bukan karena nafasnya sendiri, dadaku rasanya sesak banget, kayak ada batu besar yang ngehimpit. Aku ngelirik pantulan wajahku di layar HP yang mati. Mata bengkak, kantung mata hitam banget kayak panda, sama jilbab instan yang udah lecek karena dipakai tidur sambil duduk berhari-hari. Sebagai anak perempuan satu-satunya yang masih single dan tinggal sama ayah, beban ini otomatis jatuh ke pundakku. Saudara-saudara lain cuma pinter ngomong di grup WhatsApp keluarga, tanya kabar basa-basi, kirim stiker nangis, tapi nggak ada satupun yang nongol batang hidungnya buat gantiin jaga malam. Aku nggak masalah ngurus ayah, ini bakti aku. Tapi kadang rasa capeknya bikin aku pengen teriak sekencang-kencangnya di lorong sepi ini. Apalagi duit tabunganku udah makin nipis buat beli pampers dewasa sama obat-obat paten yang nggak di-cover sama BPJS. Tiba-tiba, pintu kaca ICU didorong kasar. Suara sepatu boots beradu sama lantai keramik bikin aku kaget. Itu Mas Raka. Penampilannya kontras banget sama suasana berkabung di sini. Dia pakai jaket kulit hitam andalannya, rambutnya klimis abis dipotong model baru, dan baunya bukan bau rumah sakit, tapi bau rokok campur parfum murah yang menyengat. Dia jalan santai banget nyamperin ranjang ayah, tanpa ada raut sedih sedikit pun di wajahnya yang sebenarnya ganteng tapi kelihatan licik itu. "Gimana? Masih gini-gini aja?" Tanyanya datar, seolah lagi nanyain motor rusak di bengkel, bukan nanyain bapak kandungnya sendiri yang lagi koma. Aku cuma ngangguk pelan, males debat. Kata dokter masa kritisnya belum lewat, Mas. Kita cuma bisa doa. Mas Raka malah mendengus kasar. Dia narik kursi di sebelahku, duduk sambil kakinya goyang-goyang gak sabaran. Matanya gak ngeliat ke ayah, tapi malah sibuk mantengin HP-nya. Aku sempat ngintip dikit. Layarnya penuh grafik warna merah sama hijau yang naik turun cepet banget. Aplikasi saham atau judi slot. Aku gak paham. Yang jelas itu yang bikin dia jadi kayak orang gila duit setahun belakangan ini. Doa gak bikin kenyang, Dek. Doa juga gak bisa bayar utang. Gumamnya pelan, tapi cukup jelas buat bikin kupingku panas. "Maksud Mas apa ngomong gitu di depan ayah?" Tanyaku tajam. Mas Raka langsung natap aku sinis. "Realistis aja lah. Dokter juga bilang peluangnya tipis kan? Daripada duit habis buat bayar rumah sakit yang kayak nyedot darah ini, kita harus mikir ke depan.
Jantungku mulai berdegup kencang, firasatku nggak enak. Mas Raka ini kalau udah ngomongin duit, logikanya suka mati. Dulu motor ayah dijual diam-diam buat dia main trading yang ujung-ujungnya rugi bandar. Sekarang, dia mau apa lagi? Bapak udah nggak ada harapan, Dek. Mending tanahnya dijual buat modal aku main saham. Kalimat itu meluncur licin dari mulutnya tanpa rem. Aku sampai melongo. Gak percaya dia tega ngomong gitu saat ayah masih bernafas di sebelahnya. Mas, istighfar. Itu tanah warisan kakek. Satu-satunya harta ayah. Ayah pesen. Tanah itu gak boleh dijual. Kecuali kepepet banget. Itu juga buat biaya hidup. Bukan buat main saham. Suaraku mulai meninggi. Bikin perawat jaga di konter depan ngelirik tajam ke arah kami. Aku buru-buru nurunin volume suara. Tapi emosiku udah diubun-ubun. Mas Raka berdiri. Mukanya merah padam nahan marah. Dia nunjuk-nunjuk muka aku. Lo tuh ya, diajarin bisnis malah kolot. Saham lagi bagus. Kalau gue masukin duit hasil jual tanah itu sekarang, bulan depan bisa balik modal 2 kali lipat. Kita bisa bayar perawatan bapak di rumah sakit yang lebih bagus. Bisa sewa perawat VIP. Alasannya terdengar manis, tapi aku tahu itu cuma bualan. Dia cuma butuh modal buat nutup utang judinya yang numpuk. Aku tahu dia dikejar-kejar debt kolektor pinjol. Tetangga sebelah rumah sempat cerita, ada orang sangar nyariin dia kemarin sore. Enggak, kuncinya ada di aku. Sertifikatnya aman. Jangan mimpi Mas bisa jual tanah itu selama aku masih hidup. Jawabku tegas sambil megang erat tangan ayah. Nyari kekuatan. Mas Raka ketawa meremehkan. Tawa yang bikin bulu kuduku merinding. Yakin lo mau ngelawan gue? Lo itu cuma perempuan. Nggak ngerti apa-apa soal ngatur aset keluarga. Lihat aja nanti. Dia nunduk sedikit, natep ayah yang diem 1000 bahasa. Pak, maaf ya. Anak kesayangan bapak ini emang keras kepala. Nanti Raka yang urus semuanya. Biar beres. Dia langsung balik badan dan jalan keluar ruangan tanpa pamit. Ninggalin aroma parfumnya yang bikin mual. Aku langsung lemes. Nyandar ke kursi sambil ngusap air mata yang netes tanpa permisi. Tega banget dia. Ayah yang biayain sekolah dia sampai sarjana. Ayah yang jual sawah buat dia nikah. Walaupun akhirnya cerai juga. Tapi balasannya kayak gini. Di saat ayah butuh dukungan, dia malah ngitung warisan. Rasanya sakit banget. Lebih sakit daripada lihat jarum infus nembus kulit keriput ayah. Tapi yang bikin aku lebih takut bukan cuma omongannya tadi. Sebelum dia keluar pintu kaca, aku sempat lihat dia berhenti sebentar di meja perawat, nanya sesuatu sama suster jaga sambil nunjuk ke arah jam dinding. Matanya liar, kayak maling yang lagi ngegambar lokasi target. Perasaanku nggak enak banget. Mas Raka kalau lagi kepepet, nekatnya suka nggak ngotak. Malam ini, aku harus ekstra waspada. Aku nggak boleh tidur pulas. Ada sesuatu yang direncanain Mas Raka, dan aku harus siap buat ngehadangin dia, apapun caranya. Malam itu rasanya panjang banget. Lebih panjang dari antrean BPJS di hari Senin pagi. Setelah Mas Raka pergi dengan ancamannya yang bikin darah tinggi, aku nggak bisa merem sama sekali. Tiap kali mata mau terpejam, kebayang muka ayah yang lagi koma diusir dari rumah sakit gara-gara nggak ada biaya. Atau rumah peninggalan kakek tiba-tiba dipasang plang, dijual sama orang asing. Aku cuma bisa makan sisa nasi bungkus yang udah dingin sambil ngeliatin grafik detak jantung ayah. Berharap ada keajaiban. Tapi bukannya kabar baik yang datang. Malah HP-ku yang getar gila-gilaan pas azan subuh baru aja berkumandang. Bikin kaget setengah mati di tengah keheningan ICU yang mencekam. Pas aku buka kunci layar dengan mata masih sepet, notifikasi WhatsApp meledak kayak petasan. Bukan ucapan selamat pagi atau broadcast doa dari grup keluarga, tapi teror mental yang bikin mual. Di grup keluarga besar, ada nomor asing yang ngirim foto Mas Raka yang diedit pakai tulisan merah darah. Buronan maling uang perusahaan.
Di bawahnya ada caption kasar banget. Tolong bilangin anak ini suruh bayar utang, atau satu keluarga kami habisi. Jantungku mau copot rasanya. Ini pasti ulah debt collector pinjol ilegal yang emang lagi marak banget. Pantesan Mas Raka nekat banget mau jual tanah. Ternyata lehernya udah di ujung tanduk dikejar lintah darat. Aku langsung screenshot semua chat itu dengan tangan gemetar buat bukti. Terus buru-buru keluar grup sebelum mereka nyebar foto aneh-aneh lagi atau neror anggota keluarga lain. Rasanya pengen banget ngelabrak Mas Raka detik itu juga. Tapi aku sadar, orang yang lagi kepepet utang itu nekatnya nggak pakai logika. Kalau aku konfrontasi langsung tanpa persiapan, bisa-bisa dia malah main fisik atau ngelakuin hal gila yang membahayakan nyawa ayah yang lagi nggak berdaya. Aku harus tenang, tarik napas panjang, dan nyusun strategi biar nggak salah langkah menghadapi kakakku yang udah gelap mata itu. Siangnya, suasana makin kerasa ganjil pas Mas Raka balik lagi ke rumah sakit. Tapi kali ini tingkahnya beda 180 derajat dari kemarin sore. Kalau kemarin dia marah-marah kayak orang kesurupan setan kredit, hari ini dia datang bawa tentengan martabak manis kesukaan aku sama kopi susu kekinian yang lagi hits. Nih dek, makan dulu. Kamu tuh kurusan banget loh jaga bapak sendirian. Katanya sambil senyum lebar. Senyumnya manis, tapi matanya nggak bisa bohong. Matanya terus-terusan ngelirik liar ke arah pintu dan jam dinding. Persis kayak orang yang lagi dikejar waktu atau dikejar dosa. Tumben Mas baik. Kemarin nyuruh jual tanah sambil bentak-bentak. Sindirku sambil nyomot sepotong martabak. Padahal nafsu makan udah hilang total gara-gara teror subuh tadi. Mas Raka ketawa renyah, tapi kedengeran maksa banget di kupingku. Ya, namanya juga orang lagi pusing deh. Maafin Mas ya. Semalam Mas mikir, kasihan juga kamu jaga sendirian terus di sini. Pasti pegelino semua badan. Mending sore ini kamu pulang aja, mandi air hangat, tidur di kasur yang empuk di rumah. Biar malam ini Mas yang giliran jaga bapak full time. Tawaran itu terdengar kayak angin surga buat badanku yang udah remuk redam. Tapi alarm bahaya di kepalaku langsung bunyi nyaring. Nggak beres. Kecurigaanku makin tebel dan berubah jadi kepanikan pas dia izin ke toilet sebentar. Tas lempang kulit kecil yang dia bawa nggak dibawa masuk. Ditaruh gitu aja di kursi penunggu sebelahku. Aku tahu ini nggak sopan dan melanggar privasi. Tapi rasa penasaran campur takut bikin tanganku gatel. Sambil celingungan, mastiin gak ada suster lewat yang lihat, aku buka resleting tasnya sedikit pelan-pelan. Darahku langsung berdesir hebat. Dingin menjalar dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Di dalam situ, nyelip di antara bungkus rokok dan korek api, ada map kertas warna coklat. Dan ini yang bikin aku mau jerit histeris. Sebuah bantalan tinta stempel kecil warna biru yang masih segel plastik. Duniaku rasanya runtuh seketika. Buat apa dia bawa bantalan cap jempol ke rumah sakit kalau bukan buat niat jahat? Jawabannya cuma satu. Dan itu bikin lututku lemes seketika. Sampai harus pegangan pinggiran ranjang. Dia beneran mau ngelakuin itu malam ini. Dia mau maksa minta cap jempol ayah yang lagi koma buat surat kuasa jual tanah di dalam map coklat itu. Gila. Ini udah bukan kenakalan remaja atau masalah keluarga biasa lagi. Ini kriminal murni. Dia mau ngerampok hak milik ayah di saat ayah lagi berjuang antara hidup dan mati. Air mataku rasanya mau tumpah saking marahnya. Aku buru-buru nutup tasnya lagi pas dengar suara flush toilet. Berusaha ngatur nafas biar nggak kelihatan panik. Aku harus main cantik. Aku harus punya bukti kuat, biar dia nggak bisa berkutik. Dan biar tanah ayah selamat selamanya dari tangan kotor dia. Pas Mas Raka balik duduk sambil main HP, aku alasan mau nebus obat ke apotek di lantai bawah. Padahal, aku lari ke ruang dokter jaga nemuin dokter Prasetyo. Dengan nafas ngos-ngosan, aku ceritain semuanya. Termasuk teror pinjol dan bantalan stempel itu. Dokter Prasetyo akhirnya luluh dan ngasih izin lisan buat aku pasang kamera pengawas tersembunyi. Demi keamanan pasien, asal nggak ganggu alat medis. Aku balik ke kamar rawat dengan jantung yang deg-degan parah kayak habis lari maraton. Tapi muka harus tetap lempeng. Ya udah Mas, aku pulang dulu ya. Badan rasanya udah mau rontok, kataku sambil ngambil tas. Acting secapek mungkin. Sambil pura-pura beres-beres meja di sudut ruangan sebelum pergi, aku keluarin HP lamaku yang kameranya masih bagus.
Aku selipin HP itu di antara tumpukan pampers dewasa dan kotak tisu di rak atas. Posisinya strategis banget, langsung nyorot ke arah tangan ayah dan sisi kanan ranjang tempat Mas Raka duduk. Kabel chargernya aku umpetin di belakang lemari biar nggak ketara. Mode rekam on, layar aku gelapkan biar dikira mati. Mas Raka langsung sumringah banget dengar aku mau pulang. Dia bangkit dari kursi dengan semangat 45, bahkan nganterin aku sampai depan pintu lift. Nah gitu dong, istirahat yang tenang dek, Bapak aman sama Mas. Katanya sok manis. Pas pintu lift ketutup dan misahin aku sama dia, senyumku langsung hilang berganti tatapan dingin. Dia pikir dia menang karena berhasil ngusir satu-satunya saksi mata. Padahal, dia baru aja masuk ke kandang singa yang udah aku siapin. Aku nggak pulang ke rumah. Aku turun ke lobi, duduk di pojokan kantin yang sepi, pakai headset, dan buka aplikasi pemantau kamera yang udah aku sambungin ke HP utamaku. Layar HP menampilkan gambar live dari kamar ICU. Mas Raka mulai celingukan, memastikan situasi aman. Pertunjukan dimulai. Suasana kantin rumah sakit malam itu sepi nyenyak. Cuma ada suara dengung kulkas minuman dan obrolan samar dua satpam di meja ujung. Di pojokan paling gelap, aku duduk sendirian kayak patung. Kopi hitam di depanku udah dingin tak tersentuh sama sekali. Seluruh fokusku tersedot ke layar HP 6 inci yang nampilin siaran langsung dari kamar ICU di lantai 4. Tanganku yang megang HP gemeteran hebat. Keringat dingin ngucur deras di punggung. Walaupun AC kantin dinginnya nusuk tulang. Detik demi detik berlalu rasanya kayak penyiksaan. Nunggu apa yang bakal dilakuin Mas Raka di atas sana. Di layar HP yang agak buram karena minim cahaya, aku lihat Mas Raka mulai bergerak. Dia berdiri dari kursi, jalan pelan ke arah pintu kaca. Terus celingukan ke lorong luar, buat mastiin keadaan benar-benar aman. Gestur tubuhnya persis maling yang mau bobol rumah kosong, waspada dan penuh tipu muslihat. Begitu dia yakin gak ada perawat yang patroli, dia langsung kunci pintu kamar dari dalam. Klik. Suara kuncian itu gak kedengeran di HP, tapi aku bisa rasain getarannya sampai ke ulu hati. Sifat aslinya yang serigala berbulu domba mulai keluar. Dia balik lagi ke sisi ranjang ayah dengan langkah cepat. Tanpa buang waktu, dia raih tas lempang kulitnya yang tadi sempat aku intip. Dengan gerakan kasar, dia keluarin map coklat dan benda terkutuk itu. Bantalan tinta stempel warna biru. Nafasku tercekat. Rasanya kayak ada tangan tak kasat mata yang ngeremes jantungku kuat-kuat. Ternyata benar. Firasatku, kecurigaanku, semuanya benar. Kakak kandungku sendiri beneran ngerencanain kejahatan ini di depan tubuh ayah yang lagi berjuang buat nafas. Aku nutup mulut pakai tangan. Nahan jeritan yang udah di ujung lidah, biar nggak bikin geger seisi kantin. Mas Raka ngebuka map coklat itu lebar-lebar di atas meja dorong pasien. Kertas segel bermaterai itu kelihatan jelas banget di kamera. Dia nyodorin mukanya deket ke wajah ayah yang tertutup masker oksigen. Bibirnya komat-kamit ngucapin sesuatu. Aku nggak bisa dengar suaranya, tapi dari ekspresi mukanya yang sinis dan matanya yang melotot, aku tahu itu bukan doa. Dia pasti lagi ngumpat atau malah maksa ayah buat bangun. Ayo pak, kerja sama dikit kenapa sih? Mungkin itu yang dia bilang. Lihat kelakuan dia yang nggak ada hormat-hormatnya sama orang tua, bikin darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Kemudian, momen yang paling aku takutin itu terjadi. Mas Raka narik tangan kanan ayah yang lemas tak berdaya. Tangan yang penuh bekas suntikan infus dan kulitnya udah keriput dimakan usia itu, ditarik kasar, seolah-olah itu cuma benda mati, bukan bagian tubuh babaknya sendiri. Ayah diem aja, gak ada respon, cuma dadanya yang naik turun di pompa ventilator. Air mataku pecah, tumpah gitu aja, ngebasahin layar HP. Ya Allah, kok ada anak setega ini? Dulu tangan itu yang nyuapin Mas Raka pas kecil, yang gendong dia pas sunatan. Sekarang tangan itu dipaksa buat ngehancurin masa depan kami. Dengan tangan kirinya,
Mas Raka ngebuka tutup bantalan tinta. Dia teken jempol ayah kuat-kuat ke atas busa bertinta biru itu. Dia puter-puter jempol ayah biar tintanya rata. Persis kayak petugas kelurahan ngurus KTP. Tapi ini dilakuin dengan paksaan dan kejahatan. Aku bisa lihat jelas noda biru pekat nempel di kulit jempol ayah yang pucat. Pemandangan itu benar-benar bikin mual. Aku ngerasa gagal jadi anak, ngerasa dosa banget ngebiarin ayah diperlakukan kayak gini. Walaupun ini demi nangkap basah si pelaku. Abis itu, dia arahin jempol bertinta itu ke atas kertas segel. Dengan sekuat tenaga, dia teken jempol ayah ke kolom tanda tangan di surat kuasa itu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dia tahan agak lama biar capnya jelas dan gak bleber. Di layar HP, adegan itu kelihatan slow motion banget. Itu bukan cuma cap jempol, itu vonis kematian buat harta peninggalan keluarga kami. Itu tanda tangan palsu yang bakal dia pakai buat jual tanah, buat bayar judi, buat muasin nafsu serakahnya. Cap itu adalah bukti kalau hati nurani Mas Raka udah benar-benar mati. Mas Raka ngangkat jempol ayah dan ngelempar tangan itu balik ke kasur gitu aja, kayak ngebuang sampah. Dia ngambil tisu basah dari saku celananya, terus ngegosok jempol ayah kasar banget buat ngilangin jejak tinta biru. Dia pikir dia pintar. Dia pikir dia bisa nipu semua orang dengan ngehapus bukti fisik di tangan ayah. Tapi dia lupa, teknologi nggak bisa dibohongin. Rekaman video di HP-ku udah nyatet semuanya dengan resolusi HD. Detik per detik, frame per frame. Kebodohan dan kejahatan dia udah tersimpan abadi di memori 64 GB ini. Setelah yakin tangan ayah bersih, Mas Raka ngambil kertas segel itu dan ngeliatin hasilnya di bawah lampu. Senyum lebar merekah di wajahnya. Senyum kemenangan yang menjijikan. Dia bahkan nyium kertas itu berkali-kali, kayak orang gila nemu harta karun. Yes, akhirnya! Gestur tubuhnya bilang gitu. Dia lipat kertas itu rapi-rapi, masukin balik ke map coklat, terus dia masukin ke tas lempangnya lagi. Dia duduk santai di kursi, naikin kaki ke ranjang, dan lanjut main HP dengan wajah tanpa dosa. Dia ngerasa dunia udah ada di genggamannya. Di kantin, aku langsung tekan tombol stop recording dengan jari gemetar. Video tersimpan otomatis. Napasku menderu kencang, campuran antara sedih, marah, dan adrenalin yang meledak-ledak. Seorang ibu-ibu cleaning service yang lagi nyapu di dekatku ngeliatin aku bingung karena lihat aku sesenggukan sendirian. Aku hapus air mata kasar pakai lengan baju. Cukup nangisnya. Bukti udah di tangan. Sekarang bukan waktunya sedih lagi. Sekarang waktunya perang. Aku berdiri, nyamber tasku, dan jalan cepat menuju lift. Tunggu aku di atas, Mas. Sinetron kamu tamat malam ini juga. Pintu ruang ICU kubuka dengan kasar, sampai membentur tembok, menimbulkan suara brak yang menggema di lorong sunyi. Mas Raka yang lagi enak-enakan duduk sambil ngopi, langsung loncat kaget. Kopinya nyaris tumpah ke lantai. Mukanya yang tadi sumringah langsung berubah puyeng. Matanya melotot kaget lihat aku berdiri di ambang pintu dengan napas memburu dan tatapan nyalang. Loh, Dek, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Tanyanya gagap, berusaha masang topeng kakak yang perhatian. Padahal keringat dingin mulai nongol di dahinya. Aku nggak ngejawab pertanyaan basa-basinya. Aku jalan cepat masuk ke dalam ruangan, langsung nyamperin dia tanpa rasa takut sedikit pun. Rasa hormatku sebagai adik udah hilang total, kebakar habis sama api kemarahan yang membara di dada. Serahin map coklat itu sekarang, Mas. Jangan bikin aku teriak maling di sini. Desisku tajam. Suaraku bergetar bukan karena takut, tapi karena nahan emosi, biar nggak meledak. Mas Raka mundur selangkah. Punggungnya nabrak pinggiran ranjang ayah. Dia ketawa canggung, matanya lari ke sana kemari menghindari tatapanku. Map apaan sih? Kamu ini ngelindur ya? Pulang sana, istirahat. Kamu tuh kecapekan, jadi halusinasi. Elaknya, sambil berusaha nyentuh pundakku. Aku langsung nepis tangannya kasar.
Jijik disentuh sama tangan yang baru aja nistain ayah kami sendiri. Jangan sentuh aku. Mas pikir aku bodoh. Mas pikir aku nggak tahu apa yang barusan Mas lakuin ke Bapak. Bentakku. Senyum palsu di wajah Mas Raka perlahan luntur, diganti sama ekspresi aslinya yang dingin dan nyeremin. Dia sadar sandiwara, kakak baik udah nggak mempan. Lo ngomong apa sih? Jangan nuduh sembarangan ya. Gue di sini jagain bapak, nyuapin doa, malah lo fitnah. Suaranya mulai meninggi, mencoba main taktik gaslighting biar aku ngerasa bersalah. Dia pikir dia bisa ngebalikan fakta kayak biasanya, bikin aku jadi pihak yang kelihatan histeris dan gak rasional. Tanpa banyak omong, aku keluarin HP utamaku dari saku jaket. Aku buka galeri, play video rekaman tadi, dan nyodorin layarnya tepat di depan mukanya yang sok polos itu. Lihat ini Mas, lihat kelakuan bejat Mas sendiri. Di layar HP, adegan dia nempel jempol ayah keputer jelas banget. Wajah Mas Raka langsung pucat pasi kayak mayat. Darah seolah berhenti ngalir di wajahnya. Mulutnya kebuka dikit, tapi nggak ada suara yang keluar. Bukti visual ini nggak bisa dibantah, nggak bisa diputar balik. Dapat dari mana lo video ini? Tiba-tiba nada bicaranya berubah total, jadi kasar dan penuh ancaman. Dia maju selangkah, postur tubuhnya jadi intimidatif, siap nyerang. Jaket kulit hitamnya bunyi berdecit pas dia ngepalin tangan. Gue pasang kamera tersembunyi, Mas. Dokter dan satpam udah tahu. Sekarang, balikin surat kuasa palsu itu atau video ini nyebar ke grup keluarga dan polisi detik ini juga. Ancamku balik, walau lututku sebenarnya gemeteran ngadepin dia yang posturnya jauh lebih gede. Kurang ajar lo ya. Berani-beraninya jebak kakak sendiri. Mas Raka gelap mata. Tiba-tiba tangannya nyamber mau ngerampas HP dari tanganku. Untungnya aku udah siap. Aku langsung ngehindar ke samping meja makan pasien. Hapus nggak? Hapus videonya sekarang, atau gue habisin lo di sini. Teriaknya kalap. Dia udah nggak peduli lagi ada ayah yang terbaring koma di sebelahnya. Setan judi udah nguasain pikirannya sepenuhnya. Nggak bakal. Video ini udah aku cloud backup. Mas mau hancurin HP ini sampai jadi debu pun percuma. Buktinya udah aman. Teriakku ngelawan. Sengaja mancing keributan biar orang luar dengar. Mas Raka makin beringas. Dia nendang kursi plastik sampai mental ngehantam tembok. Suara gaduh itu bikin monitor detak jantung ayah bunyi makin cepat. Seolah ayah ikut ngerasain ketegangan yang terjadi. Serahin mapnya Mas. Itu bukan hak Mas. Mas Raka nyengkeram kerah jilbabku. Narik aku mendekat. Sampai muka kami cuma berjarak beberapa senti. Bau rokok dan keringat ketakutan kecium jelas dari badannya. Lo tuh ya, dibilangin baik-baik nggak bisa. Gue butuh duit itu buat hidup. Lo mau gue mati dipotong-potong rentenir, ha? Matanya merah nyalang. Urat lehernya nonjol semua. Aku berusaha ngelepasin cengkramannya. Nyakar tangannya sekuat tenaga. Itu urusan Mas Raka. Bukan urusan Bapak. Lepasin. Tiba-tiba pintu ICU didobrak dari luar. Hei, ada apa ini? 2 orang satpam berbadan tegap lari masuk. Diikuti Dokter Prasetyo yang mukanya panik. Mas Raka kaget. Refleks ngelepasin cengkramannya di bajuku. Aku langsung lari sembunyi di balik punggung Pak Satpam sambil nunjuk ke arah Mas Raka. Pak, tangkap dia. Dia malsuin dokumen dan nyerang saya. Buktinya ada di HP saya dan di tas dia. Mas Raka mundur teratur. Kepalanya celingukan nyari jalan kabur. Tapi dia udah terpojok di sudut ruangan. Kejebak antara ranjang ayah dan tembok rumah sakit. Tamat riwayatmu, Mas. 6 bulan berlalu sejak malam penuh drama di ruang ICU itu. Siang ini langit cerah banget. Kontras sama suasana hatiku yang campur aduk saat melangkah masuk ke gedung pengadilan negeri. Bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai saksi kunci yang bakal nentuin nasib kakak kandungku sendiri. Ayah memang akhirnya meninggal dunia 3 hari setelah kejadian itu. Tapi beliau pergi dengan tenang, tanpa ada satupun asetnya yang berhasil dicuri. Cap jempol biru di kertas segel itu gagal jadi tiket Mas Raka menuju kekayaan. Malah jadi tiket VIP dia menuju kehancuran total. Di ruang sidang yang dingin, proyektor raksasa nampilin film pendek karya CCTV buatanku.
Semua orang di ruangan itu hening. Hakim ketua matanya nyipit tajam, ngeliat adegan Mas Raka nempel paksa jempol ayah yang lagi koma. Suara desas-desus pengunjung sidang mulai kedengeran jaket kulit kebanggaannya. Dan kepalanya yang dulu klimis sekarang botak plontos. Dia nggak berani ngangkat muka. Malu setengah mati aibnya dipertontonkan sejelas itu. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dan percobaan penggelapan. Suara hakim menggema tegas pas bacain vonis. Palu diketuk 3 kali dengan mantap. 5 tahun penjara. Angka yang cukup buat bikin Mas Raka ngerenungin dosa-dosanya. Pas dia digiring keluar sama petugas kejaksaan, dia sempat noleh ke arahku. Matanya merah, berkaca-kaca, ada tatapan memohon di sana. "Dek, tolong Mas," bisiknya serak. Tapi aku cuma diem. Natap dia datar. Air mataku udah kering buat dia. Karma buat Mas Raka nggak berhenti di vonis hakim doang. Kabar dari sipir penjara yang kebetulan tetangga desa bilang kehidupan Mas Raka di dalam sel benar-benar neraka dunia. Gara-gara dia nggak bisa bayar utang pinjol dan judi online-nya, ternyata jaringan debt collector itu punya kaki tangan juga di dalam lapas. Mas Raka sering dipalak napi lain, jatah makannya diambil, dan dia disuruh jadi tukang pijat napi senior tiap malam. Dulu dia sok jagoan nindas aku dan ayah. Sekarang dia jadi kasta terendah di balik jeruji besi. Roda kehidupan benar-benar berputar cepet banget. Sementara itu, nasib tanah warisan ayah yang dulu mau dijual paksa, sekarang justru jadi sumber rejeki. Daripada dijual dan uangnya habis nggak jelas, aku mutusin buat ngelola tanah itu jadi kebun hidroponik sederhana pakai sisa tabungan. Awalnya susah, tapi pelan-pelan hasilnya mulai kelihatan. Tiap panen selada sama sawi, aku selalu nyisihin sebagian hasil buat disumbangin ke panti jompo atas nama ayah. Rasanya adem banget. Seolah-olah ayah tersenyum lihat tanah keringat darahnya tetap utuh dan bermanfaat, bukan ludes di meja judi. Keluarga besar yang dulu cuma jadi silent reader di grup WhatsApp, sekarang mendadak jadi manis. Tante-tante yang dulu nyinyir bilang aku anak durhaka yang menjarain kakak sendiri, sekarang bungkam 1000 bahasa pas tahu fakta sebenarnya. Mereka malu sendiri lihat bukti video itu. Beberapa malah datang ke rumah bawa kue, muji-muji keberanianku, berharap cipratan rejeki dari kebun. Aku sih senyumin aja, tapi pintu hatiku udah ketutup rapet buat orang-orang bermuka dua kayak mereka. Fokusku sekarang cuma satu, ngelanjutin hidup dengan tenang dan bermartabat. 1 minggu yang lalu, aku sempat dateng jenguk Mas Raka di lapas. Bukan karena kangen, tapi karena butuh tanda tangan dia buat pelepasan hak waris secara legal, biar dia nggak bisa ganggu-gugat lagi di masa depan. Kondisinya ngenes banget. Badannya kurus kering, kulitnya kusam panuan, giginya kuning. Pas lihat aku, dia langsung nangis sesenggukan kayak anak kecil, meluk kaca pembatas. "Dek, ampuni Mas. Mas janji tobat. Kirimin uang rokok dong, Dek. Mas sengsara di sini." Rengeknya tanpa rasa malu. Aku nyodorin berkas yang harus dia tanda tangani lewat lubang loket. "Tanda tangan ini, Mas. Ini terakhir kalinya aku ngurusin urusan Mas. Setelah ini, kita orang asing." Tangannya gemeteran megang pulpen. Dia sempat ragu. Tapi lihat tatapanku yang dingin dan gak bisa ditawar, dia akhirnya nyerah. Coretan tintanya di atas kertas itu jadi penutup resmi hubungan persaudaraan kami yang udah retak. Aku ninggalin dia yang masih meraung-raung manggil namaku saat jam besuk habis. Gak ada rasa iba. Cuma rasa lega yang luar biasa. Sepulang dari lapas, aku mampir ke makam ayah. Rumputnya hijau rapi, batu nisannya bersih, aku lap tiap Kamis sore. Aku duduk di samping gundukan tanah itu, ngusap nisannya pelan. "Pak, tanah aman. Mas Raka udah nerima ganjarannya. Bapak istirahat yang tenang ya, gak usah khawatir lagi." Angin sore berhembus pelan, bikin daun kamboja gugur satu-satu. Rasanya kayak ada beban ribuan kilo yang diangkat dari pundakku.
Perjuangan ngelawan darah daging sendiri itu sakit. Tapi ngebiarin kezoliman menang itu jauh lebih menyakitkan. Pelajaran buat kita semua. Jangan pernah main-main sama hak orang tua, apalagi pas mereka lagi nggak berdaya. Harta warisan itu bukan rezeki nomplok yang bisa dipakai buat foya-foya atau nutupin aib utang. Itu amanah. Dan ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, atau selicik-liciknya anak durhaka malsuin cap jempol, bakal jatuh juga. Karena kadang, CCTV Tuhan bekerja lewat cara yang paling gak diduga-duga, bahkan lewat kamera HP butut di kotak tisu.